Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Nisa Najmi dengan NIM 21104-11030, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, UPN Veteran Jakarta. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan bela negara, saya akan menjawab soal UTS sebagai berikut. 1. Jelaskan secara singkat mata kuliah pendidikan bela negara UPN Veteran Jakarta. Mata kuliah pendidikan bela negara di UPN FJ merupakan mata kuliah wajib universitas, yang artinya setiap mahasiswa wajib mengikuti mata kuliah ini dan tentunya juga wajib lulus dalam mata kuliah ini. Menurut saya, mata kuliah ini sangat penting, terlebih lagi kita sebagai mahasiswa yang merupakan calon pemimpin bangsa perlu dan wajib mengetahui bela negara agar di kemudian hari kita dapat memimpin negara ini dengan baik. Dan setiap RPS yang ada pun menurut saya sudah cukup mewakili dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa betapa pentingnya bela negara itu sendiri. Yang kedua, bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai bela negara di kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah kita semua ketahui bahwa bela negara memiliki 5 nilai dasar. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk cinta tanah air kita adalah dengan bangga memakai produk dalam negeri, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan melestarikan kebudayaan bangsa. Kemudian di poin kedua ada sadar berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini kita dapat melakukan hal seperti mengakui, menghargai, menghormati bendera merah putih, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selain itu, kita juga dapat menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu di poin ketiga ada yakin dan percaya bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Contoh yang bisa kita lakukan dalam hal ini yaitu memahami nilai-nilai dalam Pancasila, kemudian menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, dan yakin pada kebenaran Pancasila sebagai falsafah dan ideologi NKRI. Lalu pada poin keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam hal ini kita dapat berkontribusi dalam hal sebagai berikut nih. Yang pertama, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Lalu yang kedua, selalu membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Oke, di poin terakhir yaitu memiliki kemampuan awal dasar bela negara. Untuk poin ini, kita dapat melakukannya sesuai profesi dan kemampuan kita masing-masing. Misalnya, sebagai guru atau dosen, mereka berperan untuk menyiapkan muda-mudi bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Lalu kemudian kita yang sebagai mahasiswa dapat mengimplementasikan dan menjalankan apa yang telah kita dapat selama berkuliah, bersekolah selama bertahun-tahun terhadap lapangan. Seperti misalnya kita bisa bersosialisasi ke masyarakat ataupun kita volunteer dan membantu masyarakat miskin. Lalu selain yang telah saya sebutkan sebelumnya, masih ada nih beberapa contoh yang dapat kita implementasikan sebagai upaya bela negara. Yang pertama yaitu berprestasi dalam bidang pendidikan. Lalu yang kedua, senantiasa berperilaku jujur, adil, tegas, dan peduli pada sesama. Yang ketiga, tidak melanggar peraturan yang telah ditentukan. Lalu yang keempat, aktif bersosialisasi dalam tetangga. Yang kelima, mempelajari budaya daerah. Dan yang terakhir adalah toleransi terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Sekarang kita masuk ke soal ketiga yaitu menjelaskan 4 konsensus dasar negara. 4 konsensus dasar negara merupakan pilar bangsa yang artinya kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. 4 pilar ini jugalah yang menjadi panduan kita dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Berikut adalah 4 macam konsensus dasar negara. Yang pertama ada Pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang memiliki fungsi yang sangat fundamental atau yang sangat penting. Pancasila juga merupakan falsafah negara dan pandangan atau cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pancasila juga merupakan karakter masyarakat Indonesia atau identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila merupakan aspek penting yang menjadi salah satu alasan kenapa Indonesia ini terbentuk. Oke, yang kedua ada UUD 1945. Norma konstitusional UUD 1945 menjadi acuan dalam pembangunan karakter bangsa. Peluhuran nilai dalam pembukaan UUD 1945 menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk mempertahankan pembukaan dan bahkan tidak mengubahnya. Terdapat empat kandungan dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi alasan komitmen untuk tidak mengubahnya, yaitu yang pertama, terdapat norma dasar universal bagi tegaknya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Lalu terdapat 4 tujuan negara untuk yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, lalu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Alasan ketiga yaitu pembukaan UUD 1945 mengatur ketatanegaraan Indonesia, khususnya tentang bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Alasan terakhir yaitu nilainya sangat tinggi bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebab dalam pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Oke, yang ketiga yaitu NKRI. Rasa cinta terhadap tanah air perlu dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa melalui pengembangan sikap demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pembangunan karakter harus diletakkan dalam bingkai menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Oke, yang terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bertujuan menghargai perbedaan atau keragaman namun tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia terdiri dari beragamnya suku, agama, ras, dan antar golongan. Keberagaman bukan untuk dipertentangkan apalagi diadu domba antara satu dengan yang lainnya, sehingga berakibat pada terpecah belahnya Indonesia. Oleh sebab itu, Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi penyemangat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Studi kasus wawasan kebangsaan. Sebelum saya membahas tentang kasus yang akan saya angkat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan sikap warga negara dalam memiliki pengetahuan dan wawasan luas kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, kita langsung masuk ke kasusnya, yaitu kasus pembunuhan di Sigi yang dapat memecah belah bangsa. Satu keluarga di desa Lembatonga, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang terdiri dari mertua, anak, dan menantu dibunuh secara sadis oleh sekelompok orang. Korban yang berjumlah 4 orang ini dibunuh di dalam rumahnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 9 WITA. Kondisi yang saat itu sangat mencekam membuat beberapa warga yang tinggal di sekitar rumah korban lari ketakutan dan memilih bersembunyi di dalam hutan. Pelaku yang berjumlah kurang lebih 8 orang ini memasuki rumah korban dari belakang dan mengambil beras kurang lebih 40 kilo. Setelah itu, pelaku melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam. Akibat dari kejadian itu, banyak warga sekitar yang merasa trauma dan ketakutan. Hasil analisa, pelaku diduga kuat merupakan bagian dari kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur. Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi, kelompok yang berjumlah sekitar 8 orang itu mirip dengan foto yang ada di dalam DPO atau daftar pencarian orang di Poso. Menurut senator asal Jakarta, ia menduga bahwa pembunuhan ini memiliki motif tersendiri yang memang sengaja untuk dilakukan, yaitu memecah belah bangsa Indonesia dengan membuat masyarakat saling curiga dan menyalahkan yang menyebabkan perpecahan. Maka dari itu, inilah pentingnya wawasan kebangsaan untuk ditanamkan dalam hati dan pikiran setiap individu. Dengan kita mengetahui pentingnya wawasan kebangsaan dan memaknai wawasan kebangsaan sebagai sikap bela negara, maka kita dapat menghalau dan menghindari segala bentuk alasan yang dapat memecah belah kita. Wawasan kebangsaan merupakan aspek paling dasar yang harus dimiliki setiap orang. Mahasiswa dapat melakukan penyuluhan
atau datang ke tempat-tempat terpencil untuk mengajarkan pentingnya wawasan kebangsaan agar kita tidak mudah untuk dipecahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih kepada Bu Ani, dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Salam sehat, salam bela negara.